Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas? Waalaikumsalam Pak, jelas Pak. Oke, kita absen dulu biar ini ya, biar gak lupa. Nah, oh iya, kita ada KP ya, untuk Selasa kemarin. Oke, nah, oke, kita absen dulu. Satria, Muhammad Zikri, terus Ananda, Saskia, Lilis, Hadir Abdul, Pak Lilis. Lilis nanti, terus Kaila, kita nggak ada ya. Terus Salsabila, Quintana, Hadir Pak. Luis, terus Nur Aini, Hadir Pak. Hadir Pak. Clara, Maaf Pak, Luis hadir. Clara, Nora hadir Pak. Andika, yang ada ya, Marcela, Hadir Pak. kemudian Karina, Hadir Pak. kemudian Syahla, Hadir Pak. terus Dani, Hadir Pak. Muhammad Sarifudin, kemudian Alif, terus Surya, terus Niken, Hadir Pak. Pak, Raditya, maaf, Alif ada, Pak. Raditya, Hadir, Pak. terus Ilyas, terus Muhammad Farasdaq, Hadir, Pak. terus Ariel, dia nggak ada ya, Ashifa, Hadir Pak. terus Restu, Hadir Pak. Fatia, Hadir Bapak. Alivia, Hadir Pak. Septiat, Hadir, Pak Septian. Muhammad Adli, Hadir, Pak. Muhammad Adli, Pak. dia belum absen. Oke, udah semua ya. Lain Pak. Oh maaf. Siapa? Yang belum hadir Itu ya? Surya hadir Pak. Hadir di Zoom ini ada, tapi mic-nya itu nggak bisa Pak katanya. Pak Ya, Surya hadir, Pak. Nah itu baru bisa Maaf, Pak. saya Makasih Pak. tak hadir, Pak. oke, saya absen ulang nih. Satria, Zikri, Ananda, Saskia, Ayla, Salsabila, Andika, Sarifudin, Surya, terus Dias, Ariel, sama Naya. Saya hadir, Pak. Oke, udah ya. Oke, teman-teman, saya baru tahu kalau kita ada ini ya KP ya, karena hari Selasa kemarin ya kita itu libur. Jadi nanti kita KP-nya di minggu KP aja lah, biar gampang. Terus juga masih pagi ya, terus juga minggu online. Saya yakin kalian juga ada yang baru bangun. Saya juga lagi di luar, teman-teman. Jadi daripada kita KP, mendingan kita praktikum aja terkait dengan materi selanjutnya, yaitu mengenai ini ya, teman-teman, uji instrumen. Kalau di dalam statistik itu
Uji instrumen ini diperlukan ketika kalian ingin menguji apakah data yang kalian gunakan itu valid dan juga reliable. Nah, ini penting ketika kalian ingin melanjutkan tabulasi data ke analisis-analisis lanjutannya. Jadi di dalam penelitian skripsi itu nanti teman-teman kalian harus juga yakin kalau data yang kalian gunakan itu sudah sesuai dan bisa dipertanggungjawabkan nanti hasilnya supaya hasilnya itu nggak bias. Makanya perlu dilakukannya uji instrumen di dalam suatu penelitian, khususnya uji validitas dan reliabilitas. Nah, di sini kita nggak akan bahas apa sih uji validitas, uji reliabilitas secara ini ya, secara detail, karena nanti mungkin akan dibahas di mata kuliah lanjutan, yaitu khususnya metodologi penelitian ya, ataupun riset riset keuangan, riset pemasaran, ataupun riset SDM, gitu ya. Karena kita hanya 2 SKS, jadi di sini tugas kita hanya bagaimana cara mentabulasi data di dalam SPSS supaya bisa melakukan uji validitas dan uji reliabilitas di seperti itu. Nah, kemudian karena ini subnya saya yang buat, nanti recordingnya saya berikan juga ke kalian untuk tutorial bagaimana tahapan-tahapan di dalam uji instrumen di dalam penelitian, gitu ya. Jadi nanti kalian kerjakan tugasnya sesuai dengan tenggat waktu yang saya berikan di web kuliah. Nah, kemudian instrumen penelitian ini sebenarnya alat yang digunakan, teman-teman kita bahas sedikit gitu ya. Alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur fenomena, khususnya bisa fenomena alam kalau kita jurusannya eksak teman-teman, dan juga fenomena sosial. Nah, karena kita rumpun program studinya ada rumpun sosial ekonomi, jadi instrumen penelitian ini juga digunakan di dalam apa namanya peneliti untuk mengukur fenomena di sosial ekonomi. Nah, kalau kita lihat urutan penyusunan instrumen penelitiannya, teman-teman, berawal dari teori, kemudian juga konsep atau konstruk yang kalian ingin bangun di dalam penelitian kalian, terus juga eh, apa namanya, setelah kalian menentukan konsep dan konstruk penelitian kalian, kalian menentukan juga variabel apa sih yang akan kalian gunakan di dalam penelitian. Nah, di dalam mata kuliah statistik pasti kalian juga sudah belajar apa itu variabel independen, variabel dependen, variabel moderasi mungkin kalau lebih detailnya, dan juga penentuan apa itu variabel X, X1, X2, X3, dan seterusnya, dan apa itu juga variabel Y. Nah, mungkin kita nggak akan bahas terkait hal itu ya, teman-teman, karena kita nggak langsung masuk ke variabel. Kita hanya di sini ingin mengukur apakah data di dalam indikator variabel yang kita gunakan sudah valid atau sudah reliable. Nah, setelah kalian menentukan variabel, di sini kalian juga menentukan dimensi variabelnya, indikator-indikatornya, baru kalian uji instrumen penelitian kalian. Gitu, teman-teman. Oke, nah misalnya di sini kalau kita lihat di dalam uji instrumen itu, kalau suatu penelitian misalnya ingin merumuskan suatu masalah terkait sejauh mana pengaruh motivasi terhadap prestasi kerja karyawan di perusahaan X. Nah, misalnya kalau kalian nanti konsentrasinya konsentrasi keuangan, mungkin nanti akan nggak asing lagi terkait variabel motivasi dan juga prestasi kerja, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita misalnya lihat lagi setelah kalian menentukan variabel ini ya, variabel di dalam penelitian, kalian menentukan dimensinya dan menentukan indikatornya. Nah, uji instrumen ini digunakan ketika kalian menggunakan data primer, teman-teman, yaitu berupa kuesioner ataupun berupa angket yang kalian sebar kepada para responden. Uji instrumen ini tidak berlaku ketika kalian misalnya menggunakan data sekunder, gitu ya, teman-teman. Jadi instrumen ini wajib hanya ketika kalian menggunakan data primer saja.
Nah, misalnya di dalam contoh penelitian ini, kalian sudah menentukan variabelnya, misalnya motivasi kerja. Nah, motivasi kerja ini, misalnya dimensinya yang kalian gunakan di dalam membangun konstruk variabelnya, yaitu terkait kebutuhan fisiologis, keamanan dan keseimbangan sosial, harga diri, aktualisasi diri. Nah, dari masing-masing dimensi ini, kalian menentukan indikator yang kalian gunakan untuk menyusun pernyataan di dalam kuesioner nanti. Misalnya, contohnya, untuk mewakili kebutuhan fisiologis di sini, indikatornya adalah bagaimana pemenuhan pangan, sandang, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan keluarga. Nah, instrumen pengukurannya biasanya menggunakan skala Likert. Nah, skala Likert ini biasanya pengukurannya dengan skala 1 sampai dengan 5. Biasanya itu 1 sangat buruk, misalnya, kemudian 5 itu sangat baik, misalnya. Atau bisa sangat tidak setuju dan setuju. Nah, ini contoh misalnya ketika kalian membuat suatu angket atau kuesioner yang ingin disebar kepada para responden. Masing-masing indikator tadi, misalnya kalian terjemahkan kembali ke dalam bentuk pernyataan untuk diisi oleh para respondennya. Nah, misalnya untuk indikator yang pertama, misalnya ya, teman-teman, di sini untuk pemenuhan pangan. Nah, pernyataan apa sih yang paling sesuai pemenuhan indikator pemenuhan pangan? Misalnya, yang pertama, pernyataannya adalah apakah gaji yang diterima memenuhi kebutuhan pangan atau tidak. Nah, misalnya kalau ya, berarti kan sangat setuju atau biasa saja, misalnya netral atau sangat tidak setuju, misalnya gaji yang diberikan oleh perusahaan itu sangat tidak memenuhi kebutuhan pangan, misalnya. Nah, ini adalah contoh pernyataan yang akan nanti kita gunakan dalam uji validitas dan reliabilitas di dalam uji instrumen penelitian, teman-teman. Nah, untuk pernyataannya juga banyak ya. Nah, di sini kita juga nggak akan membahas bagaimana cara kalian membuat suatu angket atau kuesioner untuk disebarkan ke responden. Karena nggak cukup juga waktunya kalau misalnya harus apa namanya membahas bagaimana membuat kuesioner yang baik ya di dalam suatu penelitian. Nanti mungkin di mata kuliah lanjutannya kita bisa membahas bagaimana cara membuat suatu kuesioner penelitian dengan baik gitu ya. Nah, di sini tanggung jawab kita hanya sebatas untuk bagaimana mentabulasi data di dalam uji instrumen penelitian. Gitu, teman-teman. Nah, ini contoh misalnya pernyataan yang harus dijawab oleh para responden untuk variabel motivasi, teman-teman. Di sini ada sampai 20 pernyataan yang harus di ini ya. Kemudian juga terkait prestasi kerja, di sini juga dimensinya ada mutu hasil kerja sampai dengan kehadiran kerja. Nah, di sini juga apa namanya sudah ditentukan indikatornya, teman-teman. Nah, kemudian teman-teman, kalau kita lihat di sini juga ada pernyataan-pernyataan yang harus diisi oleh responden untuk misalnya mengisi kuesioner yang kita buat. Yang ini. Oke. Nah, kemudian dari hasil kuesioner tadi kita harus melakukan uji validitas terlebih dahulu sebelum data yang kita gunakan apa namanya ke tahap selanjutnya seperti uji asumsi klasik atau uji regresi ataupun uji-uji lainnya di dalam statistik gitu ya teman-teman. Nah, uji validitas sendiri itu untuk apa sih? Di sini validitas sendiri digunakan ketika misalnya ketepatan alat ukur atau instrumen dalam mengukur apakah dapat diukur. Kualitas dapat diukur dengan berbagai cara, bisa menggunakan analisis faktor, bisa juga validitas ditentukan dengan mengkorelasikan antar skor yang diperoleh setiap butir pertanyaan dengan skor totalnya. Nah, di sini kita akan melakukan validitas di poin kedua, yaitu mengkorelasikan antar skor dengan skor totalnya di dalam setiap butir pertanyaan, gitu ya. Jadi kita nggak akan apa namanya mengukur uji validitas menggunakan analisis faktor, tapi di yang poin kedua. Nah, caranya gimana? Kita bahas. Nah, kemudian
Ini adalah uji validitas ketika kita misalnya mengukurnya secara manual. Jadi ini apa namanya model yang digunakan ketika misalnya kita menghitung secara manual. Ini kan agak rigid ya, kalau kita menghitung manual, apalagi kita butir pertanyaannya itu ada banyak dan juga variabel yang digunakan juga banyak. Nah, biasanya di dalam uji validitas ini, peneliti itu menggunakan korelasi product moment. Nah, di sini apa namanya untuk membandingkan nilai R tabel dengan nilai R hitung. Nah, nanti kita bahas bagaimana sih penggunaan R tabel di dalam uji validitas, gitu ya. Nah, kemudian, nah ini misalnya contoh perhitungan kuesioner yang sudah tadi misalnya diisi oleh responden. Kan yang digunakan adalah skala Likert gitu ya. Misalnya responden yang digunakan di sini ada 35 gitu ya. Nah, masing-masing ketiga responden ini kan di dalam mengisi kuesionernya macam-macam kan ya. Bisa responden satu di pertanyaan satu poinnya 4, pertanyaan 7 poinnya 5 dan seterusnya. Skor totalnya misalnya 74. Di responden 2 misalnya pertanyaan satu poinnya 3, pertanyaan 2 poinnya 2 dan seterusnya. Nah, akan berbeda-beda ya teman-teman. Nah, di sini kita akan uji apakah hasil jawaban dari responden itu misalnya sudah valid atau belum. Karena ini akan menentukan kalau misalnya ini nggak valid, mungkin saja pertanyaan kuesioner yang kita buat untuk diisi oleh responden apa namanya nggak baik atau misalnya rancu ataupun ambigu sehingga misalnya tidak dapat mengukur apa yang kita ingin ukur di dalam variabel tersebut gitu teman-teman. Nah ini contoh data yang akan kita uji validitas menggunakan eh, apa namanya SPSS ya. Nah, ini juga eh, kalau perhitungan manualnya ya kita harus mengalihkan antara nilai satu dengan yang lainnya gitu ya. Nah ini agak rigid teman-teman dan kita nggak akan menghitung secara manual. Saya ingin tekankan seperti itu. Kalau kita menghitung secara manual akan lama dan juga tidak efektif gitu ya. Nah itu pengantar dari uji validitas dan reliabilitas teman-teman. Nah mungkin kita langsung aja ke ininya ya contoh soalnya. Nah, ini latihan soalnya, teman-teman. Ada di Excel. Misalnya, kita ingin, misalnya, membuat suatu kuesioner terkait kepuasan mahasiswa terhadap lingkungan kampus, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional, misalnya. Nah, misalnya, yang membuat kuesioner ini adalah Direktur Unit Penjaminan Mutu FEB UNAS, misalnya ya. Nah, jadi Direktur Penjaminan Mutu FEB UNAS ini ingin tahu bagaimana sih kepuasan mahasiswa terhadap lingkungan kampus. Nah, petunjuk pengisiannya misalnya kuesioner ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan mahasiswa terhadap lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional. Berikan tanda checklist pada salah satu jawaban yang paling sesuai dengan pendapat si responden misalnya. Skor penilaiannya skala Likert gitu ya. 1 sangat tidak puas, 2 tidak puas, 3 cukup puas, 4 puas, 5 sangat puas ya. Nah, ini identitas responden yang perlu diisi ketika misalnya sebelum mengisi kuesioner. Misalnya namanya siapa, nomor pokok mahasiswanya berapa, program studinya apa, semesternya semester berapa. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus diisi. Misalnya, saya puas terhadap kebersihan lingkungan kampus. Nah, misalnya apakah puas atau sangat puas, misalnya checklist 5, dan seterusnya. Ini hanya simulasi ya, teman-teman. Karena memang untuk kuesioner sendiri tidak sesederhana ini. Gitu ya, kalau di dalam penelitian skripsi gitu ya. Nah, kemudian biasanya mahasiswa itu untuk menyebar kuesionernya itu menggunakan Gform atau Google Form ya kalau sekarang gitu ya. Jadi kalau angkatan saya dulu di tahun 2012 ya ketika skripsi gitu ya 14 tahun yang lalu harus ke print kertas gitu ya. Terus kita nyamperin respondennya satu-satu gitu untuk mengisi. Nah kalau sekarang kan tinggal sebar di WA dan seterusnya kalian sudah bisa apa namanya mendapatkan data primer terkait kuesioner yang kalian buat.
Nah, kemudian di sini kalau kita lihat lagi misalnya ini hasil, misalnya ini ya, ini adalah hasil dari kuesioner yang diisi oleh 40 mahasiswa gitu ya, dari 10 pertanyaan ini nih ya. Nah, tadinya itu nggak ada nilai totalnya, teman-teman. Tapi karena memang di dalam uji validitas itu kita memerlukan nilai total, maka kita harus mentotalkan skor dari masing-masing responden di dalam mengisi pertanyaan ke 1 sampai dengan pertanyaan 10. Nah, kita hanya tinggal jumlahkan saja, teman-teman. Dari nilai pertanyaan 1 di responden 1 sampai dengan yang pertanyaan ke 10. Ya. Nah, misalnya totalnya ini 43. Ya, kita tinggal tarik aja ke bawah. Ini adalah apa namanya? Total dari masing-masing skor responden. Oke. Nah, ini yang akan kita gunakan di dalam apa namanya? Uji instrumen khusus uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, setelah datanya kita punya, langkah selanjutnya adalah kita uji validitas gitu ya. Ini juga langkah-langkahnya sudah saya berikan ya, dan juga saya juga sudah membuat kolom baru gitu ya terkait total skor, yaitu dengan menjumlahkan skor pertanyaan 1 sampai dengan pertanyaan 10 gitu ya. Nah, kemudian nanti kita akan bandingkan R hitung dengan R tabel untuk menentukan apakah nanti datanya valid atau enggak gitu ya. Nah, langkah berikutnya kita tinggal buka SPSS ya, teman-teman. Nah, sebenarnya saya sudah tabulasi ya, tapi kita ulangi dari awal. Kita pakai ini baru ya, apa namanya? Nah, ini SPSS baru datanya, new data. Misalnya kita ingin ini ya, mentabulasi terkait hasil kuesioner tadi. Nah, misalnya ini nih. Nah, yang kita copy hanyalah data eh, numeriknya, teman-teman. Kita tidak perlu mengcopy bersamaan dengan judul kolom dan juga dengan judul baris. Jadi yang kita copy di sini hanya data numerik hasil tabulasinya saja, gitu ya, atau data hasil dari pengisian kuesioner respondennya aja. Nah, kita kopikan semuanya dari pertanyaan responden 1 sampai dengan 40 gitu ya. Kita copy sini. Nah, kemudian kita buka SPSS tadi di new worksheet-nya ya yang sudah kita buka. Dan kita pastekan atau tempelkan di bagian data view di baris ke-1 kolom ke-1 di sini atau di pojok kiri atas. Oke. Nah, datanya sudah kita kopikan di sini. Nah, kemudian di sini harus ada beberapa file yang ada beberapa kolom yang harus kita adjusting, teman-teman. Contohnya di sini kolom name. Kita akan ubah kolom name ini gitu ya. Untuk pertanyaannya ya, untuk mewakili ini kan namanya masih default ya, part 001 sampai dengan 11 gitu ya. Nah, di sini kita tinggal Ctrl F gitu ya, atau kalau di MacBook tuh Command F gitu ya. Kita akan find and replace gitu ya, terkait dengan nama gitu ya, nama di dalam kolom name. File-nya misalnya kita tulis var 000. Ini kan yang akan kita ubah gitu ya. Kita akan ubah jadi X X gitu ya, supaya nanti apa namanya hasil output SPSS-nya juga bagus gitu ya, teman-teman. Kemudian kita tinggal replace all. Nah, untuk X11 ya, karena X11 ini bukan pertanyaan tapi total, maka kita ubah X11 ini menjadi total. Nah, kemudian width-nya biarkan aja default. Kemudian kalau kita lihat di data view di sini ada 2 angka di belakang koma ya. Padahal data kuesioner yang kita buat ini kan nggak ada angka desimalnya. Makanya di sini desimalnya kita ubah jadi 0 semua. Ya, ubah jadi 0 semua. Kemudian di sini kita ubah jadi 0 semua. Nah, kemudian datanya sudah siap diolah, teman-teman.
Nah, kemudian langkah pertama yang harus kita lakukan adalah untuk menguji validitas. Nah, caranya simpel, kita hanya tinggal klik analyze, kemudian di sini correlate, kemudian divariate. Nah, di sini kita pindahkan seluruh variabel termasuk total, gitu ya, ke ini ya, apa namanya, ke kolom variabel sebelah kanan, gitu ya. Nah, pastikan di sini correlation coefficient-nya kita menggunakan Pearson, tapi sebetulnya macam-macam ya. Ada yang menggunakan Pearson, ada yang menggunakan Spearman. Nah, kalau di dalam PowerPoint yang tadi kita bahas sebelumnya kan menggunakan produk moment gitu ya. Produk moment di sini menggunakan correlation coefficient menggunakan Pearson ya. Dan tes of significance-nya di sini kita to tail teman-teman, kita checklist juga, dan juga kita checklist flag significant correlation-nya. Oke, that's it. Cuman ini aja gitu ya. Yang sisanya kita tidak usah checklist apapun lagi. Tinggal kita klik OK. Nah, di sini akan muncul hasil output dari uji validitasnya. Nah, untuk memudahkan interpretasi, kita pindahkan ke ini ya, teman-teman, ke Microsoft Word. Nah, kita lihat di sini jawaban latihan tadi. Nah, ini dia. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat adalah totalnya, teman-teman. Di sini totalnya di pertanyaan 1 0,94. Di pertanyaan 2 totalnya adalah 0,946. Pertanyaan 3 misalnya 0,918. Ya. Nah, kita bandingkan antara R hitung ini disebutnya R hitung dengan R tabel. Gitu ya. Nah, saya sudah membuat tabelnya di sini. Nah, ini cara untuk menentukan R tabelnya teman-teman adalah N dikurangi 2. Nah, jadi degree of freedom-nya N dikurangi 2. N ini adalah jumlah dari respondennya. Kalau tadi di dalam contoh soal kita akan menggunakan 40 responden ya kan. Nah, jadi N-nya ini 40 dikurangi 2. Berarti kan 38. Nah, 38 di sini kita lihat. Nah, ini dia. Kemudian kita tinggal menentukan confidence level-nya untuk uji dua arah. Tadi kan tutel ya kan, uji dua arah yang kita gunakan. Nah, biasanya kalau untuk penelitian sosial, confidence intervalnya atau confidence levelnya itu biasanya dia 5%. Atau kalau kita ubah ke dalam bentuk desimal, 5% itu kan 0,0. Nah, kita lihat di sini 0,05, degree of freedom-nya itu adalah 38. Maka di sini adalah R tabelnya adalah sebesar 0,3120. Gitu ya. Nah, kemudian uji validitas itu akan valid ketika R itu lebih besar daripada R tabel. Jadi kan R tabelnya itu 0,3120 ya. Nah, kalau di sini untuk pertanyaan 1 misalnya untuk R hitungnya 0,946 gitu ya. Berarti pertanyaan 1 valid. Pertanyaan 2 juga sama 0,946 berarti valid. Pertanyaan 3 0,918 lebih besar juga daripada 0,3120 berarti valid juga. Nah, di sini sampai dengan pertanyaan terakhir atau pertanyaan 10 nilainya itu lebih besar daripada R tabel R hitungnya. Maka bisa disimpulkan kalau misalnya di dalam uji validitas dari 10 item pertanyaan yang kita uji tadi semuanya valid gitu ya, karena R hitungnya lebih besar ketimbang R tabelnya di sini. Ini kan R hitungnya semuanya lebih besar daripada R tabel, makanya semuanya valid. Nah, bagaimana kalau kasusnya nanti ada pertanyaan yang nggak valid gitu ya, maka kita harus menghilangkan pertanyaan itu atau mengubah pertanyaan itu menjadi pertanyaan yang merepresentasikan hal yang ingin kita ukur di dalam variabel tersebut. Tapi nanti itu di mata kuliah lanjutannya ya. Nah, itu untuk uji validitas, teman-teman. Sebelum kita ke uji reliabilitas, ada yang mau ditanyakan nggak? Nah,
untuk uji reliabilitas sendiri kita menentukan reliable atau enggaknya itu menggunakan Cronbach alpha nilainya 0,70. Jadi 0,70 itu dari mana sih Pak? Dan kenapa harus 0,70? Kenapa harus Cronbach alpha kayak yang lainnya? Nah nanti pertanyaan itu akan dibahas di pertemuan lanjutan. Jadi kalian lipat aja dulu sekarang. Kenapa sih harus 0,70? Kenapa harus pakai Cronbach alpha dan lain sebagainya? Gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat soal di dalam Microsoft Excel tadi, ya, di sini, ya. Nah, ini dia langkah-langkah di dalam apa namanya uji reliabilitas itu hampir sama sebetulnya dengan uji validitas. Tapi kalau di dalam uji reliabilitas kita hanya apa namanya menggunakan satu output saja. Kalau tadi kan 10 pertanyaannya kita harus hitung satu-satu apakah R hitungnya lebih besar daripada R tabel gitu ya. Tapi kalau uji reliabilitas juga seperti itu. Nah, kita langsung aja ke SPSS-nya. Sini. Iya. Langkahnya adalah kita klik analyze untuk uji reliabilitas ya. Kemudian scale, kemudian reliability analysis. Gitu ya. Nah, berbeda dengan yang uji validitas tadi, kalau di uji validitas kan kita apa namanya memindahkan seluruh variabel ke sebelah kanan. Nah, kalau di uji reliabilitas itu kita hanya memindahkan ini aja, teman-teman, seluruh pernyataannya dari X1 sampai X10 gitu ya ke kolom item gitu ya. That's it. Jadi variabel totalnya nggak usah kita pindahkan gitu ya karena tidak dibutuhkan di dalam uji reliabilitas. Nah, modelnya karena kita menggunakan Cronbach alpha, maka di sini pastikan harus alpha. Gitu ya. Kemudian setelah ini tinggal klik OK aja. Nah, di sini di dalam kolom hasil di dalam output SPSS-nya ada dua tabel ya, ada tabel case processing summary dan reliability statistik. Yang kita gunakan adalah yang tabel reliability statistik di sini. Dan kita copy pindahkan ke Word untuk kita interpretasikan. Nah, ini adalah hasil dari hasil output SPSS tadi. Nilai Cronbach alpha-nya 0,985. Nah, di dalam ketentuannya nilai reliabilitas itu kan harus lebih besar daripada 0,70 tadi kan. Nah, ini kan hasilnya 0,985 yang berarti lebih besar daripada 0,70. Ya, kalau misalnya hasilnya 0,985 berarti hasilnya sangat reliable. Ya, berarti dari data yang kita tabulasi tadi, hasil uji instrumennya itu adalah valid, juga reliable, dan bisa dilanjutkan ke tahapan analisis lanjutan. Gitu ya. Nah, untuk tahapan lanjutannya kita bahas di pertemuan minggu depan. Gitu ya. Jadi kesimpulan kuesionernya di sini teman-teman, kepuasan mahasiswa terhadap lingkungan kampus, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional dinyatakan sangat reliable dan layak digunakan sebagai instrumen. Gitu. Sampai sini. Kira-kira ada yang tanyakan nggak teman-teman? Jelas nggak? Halo. Nah, untuk tugasnya di sini seperti biasa. Saya sudah buat ini ya, apa namanya, modifikasinya gitu ya. Kalau tadi kan hanya 10 pertanyaan ya, kalau sekarang kan 5x ya, sesuaikan dengan NPM kalian ya. Jumlahnya ada 18 pertanyaan ya. Jadi silahkan nanti kalian kerjakan gitu ya. Dan minggu depan kita kuliah secara onsite di lab seperti biasa gitu ya. Sampai sini kira-kira ada yang tanyakan teman-teman sebelum kita akhiri perkuliahan kita. Jadi kalian ada waktu kurang lebih 40 menit dan 9.40 untuk mengerjakan latihan soalnya. Walaupun saya berikan tenggat waktunya di web kuliah sampai tanggal 27. Tapi silakan kalian kerjakan sampai 9.40 kalau sudah selesai. Bapak, maaf, PPT-nya Hah? ada di web nggak, Pak? Ada di web semua. Tadi saya lihat yang ini doang, Pak, yang Mana? kode-kode itu doang.
Oh gitu. Oke deh. Kalau Iya. gitu, kalau gitu saya kirim di ini aja deh. Saya kirim di WA untuk sama filenya. Oke. Bapak, maaf, saya belum absen, Pak, telat masuk. Oke. Oke. Saya udah kirim ini ya di WA. Oke, kita absen dulu sebelum kita akhiri. Oke, yang belum absen berarti saya usah absen ulang nih. Satria, Zikri, Ananda, Saskia, Saskia Kaila, hadir, Pak. Saskia hadir, Kaila, Salsabila, Salsabila hadir, Pak. kemudian Andika, kemudian Sarifudin, Iyas, Ariel, dah Pak Sarifudin hadir, Pak. Sarifudin, terus ada lagi. Oke, itu ya. Oke, kalau begitu teman-teman, selamat mengerjakan Bapak, ininya. maaf mau nanya, Yep, deadline-nya harus jam 9.40 apa gimana, Pak? sesuaikan sama ini Tanggal aja, 27 ya, Pak? tanggal 27 Tanggal aja. 27 Juni. Jadi kalau kalian ngumpulinnya sampai 9.40, berarti nilainya lebih bagus daripada yang di akhir-akhir. Intinya itu aja. Jadi apa namanya? Kalau kalian ngumpulinnya lebih awal, nilainya lebih bagus gitu. Tapi kalau kalian akhir tanggal 27, ya berarti nilainya nggak sebagus yang ngumpulin awal. Gitu, teman-teman. Itu ya. Oke. Bapak, Yep. mohon maaf saya mau konfirmasi tentang nilai. Bisa, Pak? Kenapa nilainya? Untuk nilai kan saya, untuk tugas saya ngerjain, cuman saya kemarin masih di email Bapak yang lama ngirimnya. Dan UTS kemarin saya kan yang telat udah saya konfirmasi juga, Pak. Nah, Terus? ini di nilai total saya masih, saya nggak tahu yang lain juga segini atau enggak. Tapi di nilai total saya cuman poinnya 16, Pak. Oh, karena itu belum semua. Oh, belum semua. Belum semua. Karena kan kita udah OBE, teman-teman. Jadi nilai UTS itu nggak merefleksikan nilai akhir kalian nanti. Gitu. Jadi nanti tunggu aja di nilai akhirnya. Dan juga nanti kampus atau fakultas akan apa namanya memberikan sesi sanggah setelah saya ini ya apa namanya memberikan nilai akhir. Gitu. Jadi kalau ada yang tugasnya nilainya kecil kah atau misalnya merasa udah ngumpulin tapi nggak ada nilainya, gitu ya nanti ada di sesi sanggah, gitu ya. Jadi nanti tunggu aja nilai akhirnya, kemudian saya berikan waktu untuk sesi sanggah nanti, gitu. Nanti saya bikin Zoom lagi Baik. untuk sesi sanggah, ya. Oke. Oke, baik Bapak, terima kasih, Pak. Yap, kalau begitu saya akhiri teman-teman. Jangan lupa minggu depan kita onsite gitu ya, karena kita udah 70% menganut onsite. Dan Selasa kemarin saya lupa kalau ada KP ya, tapi nanti KP-nya di minggu KP aja. Oke, selamat mengerjakan tugasnya. Sampai ketemu minggu depan di waktu dan jam yang sudah. Saya akhiri, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Yo.